Oh iya benar. Bapak nama dengan siapa Pak? Nama saya Mufli CM. Usia berapa Pak? Usia 65 kurang lebih. 65. Oh, itu ceritanya bisa sampai sini gimana itu Pak? Kemarin Pak? Saya dibawa di mobil. Bawa mobil, bilang jangan saya dibawa. Saya punya pekerjaan lagi, dia bilang. Terus dia suruh naik ke dalam mobil saya. Bawa saya ke sini lagi. Mobil itu berhenti jalan jauh, dibawa jalan jauh. Tuh dia yang orang bawa mobil itu minta diurut semua. Ada 5 orang saya urut. Ada 5 orang. 5 orang saya urut semua diganti. Nah, setelah itu kamu panjang jalannya itu kan muter-muter sampai ke sini Pak. Oh. Gitu. Itu hari-hari Bapak kerja apa Pak? Saya nyuci piring. Nyuci piring di mana Pak? Nyuci piring, nyuci ayam. Nyuci ayam. Ya, daging. Oh, di mana tuh Pak? Di Sunter. Di Sunter. Kantin 70 dulunya kantin. Terus kini warung namanya. Oh. Ya, kantin. Di Sunter ya? Sunter. Sunter itu Jakarta mana? Kebayoran Lama di daerah Mustopo itu kira-kira 2 toko dari daerah Mustopo. Di sana. Itu dibayar berapa Pak sekali nyuci kayak gitu Pak? Kadang-kadang 20, 25. 20, 25. Itu dikumpulin ya Pak? Buat apa tuh Pak uangnya Pak? Nah, rencana nanti bukan mau makan kalau bisa mandiri nanti. Apa Pak? Kalau bisa mandiri, bukan mau makan sendiri nanti. Makan-makan aja gitu. Makan aja. Kalau di mobil itu saya dulunya masa muda udah capek. Kerja di bengkel. Oh, sempat kerja di bengkel. Nah, ya di bengkel itu saya udah menggigil sejak waktu masih umur 17 tahun, 18 tahun, 25 tahun. Udah menggigil ya. Oh. Kepala montir saya udah meninggal tuh 8 orang. Di Jakarta 4 orang meninggal. Lanjut usia. Udah 80 lebih. Nulis, ceritain uangnya. Uangnya dapat dari mana Pak? Ya, kerja lagi, ada pemberian orang, ada kerja gitu. Itu Bapak minta atau diberi sama orang gitu Pak? Diberi orang. Siapa yang ngasih itu Pak? Banyak waktu bikin jembatan dulu itu banyak yang ngasih amplop sama saya. Amplop dikasih bungkus. Kadang-kadang ada isi 400, ada isi 500 gitu. Itu ada yang dari Kerinci. Ya, dia kepala sekolah di Enggak, mau tanya di Kebayoran Lamanya di mana aja hidupnya, nongkrongnya Ya, di situ ada lagi Pak. Sampai ke pasar Kebayoran Lama enggak? Enggak ya Pak. Kalau dulu ya sama mama saya belanja dulu. Belanja untuk keperluan sehari-hari. Belanja beras, belanja telur, belanja daging, belanja capcay, belanja mihun gitu. Kayak mama mesti itu. Rumah di mana Pak? Rumah Kadang-kadang saya tidur di warung aja. warung mana tuh? Warung Sunter itu. Ini kan Sunter, ini musola. Di lingkaran ini kantor. Jalannya letter U gitu kan. U masuk dari sini, keluarnya di sini. Tapi kalau dia masuk ke bawah, mobil istirahat di bawah. Oh. Gitu. Itu duit berapa? 190 juta itu Ya. Bapak tahu itu jumlahnya segitu? Tahu. Itu buat apa Pak rencana Pak? Ya itu ke rumah tapi masih. Kenapa enggak ngekos atau gimana? Enggak, Nyari saya tempat kerja. tidur yang lebih layak gitu? Iya, saya kerja di bangunan dulu Pak. 3 tahun di Pacen itu yang 2 tingkat itu kan ya. Ini bengkel motor beras. Saya 2 tahun membersihkan kawat berduri dulu. Kaca, kandang ayam, beling itu saya kumpulkan 2 tahun namanya. Di Romancen itu kan. Siapa namanya itu? Yang apa namanya? Toko. Membersihkan itu 2 tahun. Pohon pisang banyak saya potong-potong dulu. Tapi jadi. Terus Yang dibikin jadi. dibawa ke sini senang apa enggak Pak? Saya dibawa dengan ikhlas saja saya dibawa waktu itu kan ya.
Terus saya pulang lagi, saya bilang saya sakit, kalau di tempat terlalu besar saya nggak bisa bekerja apa-apa lagi. Kalau di sini nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Kadang-kadang bantu-bantu orang udah ngurut, tekan bangku. Tapi keluarga ada Pak di sini Pak? Enggak, saya masih sendiri Pak. Belum dinikahkan orang tua. Keluarga saudara Ada ini, sudah ketemu Pak? belum, mungkin hari Senin lagi. Senin ya. Itu di mana tinggal saudara Pak? Di Bukit. Bukit Kalau mana? dari Ciputat itu 10 kilo lagi. Oh Tangerang. Enggak, Ciputat ya. Oh, Ciputat, iya, Kebayoran iya. Lama, Ciputat. Tangsel. Selatan. Oh Ya. siap. Terus duit tadi rencananya mau diapain Pak? Ya untuk rumah rumah makan aja saya nanti. Kalau pulang Padang mau Buat jual. saya gimana? Buat kepala hati. Rumah makan buat Oh. usahanya. Daripada mau dipakai duitnya dari kemarin. Rumah makan beli makanan saya nanti. Siap. Ya, makasih Pak. Gitu kan ya. Ya. Nah, saya pengen tahu ceritanya kerjanya kayak apa sih gitu selama sampai duit sampai 194 juta gitu. Kerja saya bikin es, kadang-kadang bikin es Bukan. itu sampai 20. Bukan itu. Maksud saya kan Iya. kemarin kok cerita nih Iya. lagi di daerah pasar gitu kan, Ah, daerah iya. umur gitu Iya, kan. iya. Itu ngapain tuh? Duduk atau ngapain? Enggak, duduk. Jalannya gimana gitu. Sambil jalan itu ada orang yang ngasih amplop sama saya gitu. Terus Itu saya terima karena orang tua saya sudah nggak ada lagi. Bapak saya sudah nggak ada, ibu nggak ada saya. Berarti saya itu udah yatim piatu. gini maksud saya, bapak kan udah tua. Iya, iya. 66 bukan yatim piatu kan. Iya. Posisi pemuklis kan jalan nih sampai Iya. orang mau ngasih kayak apa, coba berdiri nggak apa-apa. Ya, Nah, saya coba berdiri, jalannya dia gimana. bersehat. Nah gitu kan, Dibilang berdiri nih ini sampai kebaikan kami untuk bapak dibilang. terus Jadi dulu tuh orang tua saya itu kan orang alim ulama. Kalau dia mengaji Al-Quran itu tanpa melihat Al-Quran dia bisa mengaji. ya terus sampai misalkan saya nih bisa ngasih ke bapak, caranya gimana? Kalau bapak mengaji uang kepada saya, Iya, itu misalkan caranya. saya terima. Bukan, bapak ngomong kayak narasi misalkan, bapak nih saya begini, bapak saya belum makan, bapak gimana gitu, coba. Pernah juga saya Nah, bilang cuma gitu, ngomongnya gimana? Ngomong aja nanti saya kan jadi tahu. Saya bilang saya belum makan. Karena sono maksudnya lihat Saya ceritanya. belum makan, saya belum minum. Hmm, Nah, sudah tuh dikasih saya makan. kasih. Kasih saya minum. Atas kebaikan bapak itu kan saya mengucapkan terima kasih. Iya betul. Nah, ya gitu. Karena bapak saya itu sudah meninggal Pak. Siang malam itu mengaji aja Pak. Pak Mukhtar Kesani dia di Selenggara. Dia tamat sekolah IAIS. Nih contoh nih, ibu berdiri bu. Mengaji dulu dia. Nih minta sama dia gimana caranya? Saya pengen tahu. Minta sama. Anggaplah ini ibu waktu lagi di ini nih, ibu Nasi lagi di posisinya lagi di Kebayoran ya, di daerah umur tempat bapak biasa nongkrong tuh, gimana caranya? Saya pengen tahu aja, gede loh itu duitnya, saya kepengen punya. Iya, kalau bapak itu memberi ibu itu. Iya, dari ibu ini kan misalnya. Bisa ada berikan Bilang, yang amplop kan. betul, bapak bagi duit ibu bagi coba. Oh, ini bukan yang tadi enggak. Nah, gimana caranya? Saya Ada nggak tahu. kalau ada ibu itu memberikan uang kepada saya kan ya, saya terima amplop itu. Caranya, ngomong aja caranya. Nah, Ibu saya terima kasih banyak-banyak Bu. Saya bilang. Nah, atas kebaikan ibu itu hanya Allah yang mengetahui, bukan saya yang mengetahui. kan ibu belum tahu. Belum ngasih. Belum ngasih. Caranya biar ibu ngasih ini gimana caranya? Ya begitu dong. Enggak, gimana? Belum. Itu masih uang udah ada. Contohnya Jadi contoh bapak aja. bapak mau minta makan kan tadi? Saya mau ngasih ke bapak. Nah, ya. Ya, contoh, Pak ini ada sumbangan untuk Bapak atau daripada kami. Bukan. Itu, Kalau bapak dia bilang ibu ini mau ngasih sumbangan, berarti kan ibu ini udah tahu. Padahal kan ibu ini nggak tahu. Contoh, ibu minta duit bu buat Oh, enggak. makan, bu buat ini. Contohnya gimana? Itu enggak. Ya makanya ngomong. Jadi kalau ibu itu kalau lewat saya, kalau ada mau ngasih makan kan banyak cewek ngasih makan. Cewek, wis ganteng sih ya. Cewek pasti yang ngasih makan saya. Pak ini ada makanan untuk makan. Jangan tidak dimakan dibilangnya, harus dimakan dibilangnya. Itu kalau sampai duit, Nah, itu kan makanan. Kalau Makanan. duit, Nah, kalau duit dikasih 10.000, 2.000, terus ya terima alhamdulillah. Pagi jasa pagi. sehari kira-kira bapak dapat
dapat berapa duit Ya, sampai berapa? bisa nukarin uang itu di bank? Itu saya dapat Sehari berapa? Kalau itu saya dapat 20-30. 20-30 ribu Per hari itu, Pak? Per hari. Setiap hari ke bank berarti Pak buat nuker. Nukarnya tiap hari atau gimana? Tiap bulan. 15 kali 15 hari. 15 hari 15 hari. ke bank buat nuker duit. Ya, ya. Dan seminggu gitu. Hmm. Kadang-kadang sebulan. Saya sampai juga ke Power itu kan ya. Nah, jadi ke Power itu saya masuk, mau kemana Pak? Saya bilang, saya mau ke Bank Mandiri. Kalau masuk aja ke dalam Pak, jalan lurus kan dijaga. Iya, iya. Nah, silakan masuk aja terus ke ujung sana, masuk ke dalam. Tuker duit. Nah, tukar duit waktu itu saya dapat 6,5 waktu itu. Juta. Apa? 6,5 juta tuh. Oh. Uang 5.000. Berapa hari 6 juta itu Pak? Menukarnya Iya, berapa hari? Hari sampai 6 Hasil berapa hari itu? itu sebulan, 2 bulan. 6 juta sebulan. 2 bulan lah sekarang. Nah, dapat saya tukarkan bantu dengan uang baru. Nah, jadi orang kantor tuh dia terimanya. Nah, terimanya tuh saya terima. Saya bilangkan pada itu terima kasih. Jadi ada orang jaga di kantor, mau saya bantu nggak di sini? Oh enggak, saya bilang kantor itu terlalu gede, besar, tinggi, luas. Nah, jadi saya nggak berani, takut saya. Ada juga orang Kerinci. Kalau 6 juta sebulan itu kenapa nggak dipakai buat makan Pak? 2 bulan. Ada dia makan Pak. Udah kepotong duit makan itu. Iya. Bersih. Bersih. Bersih berarti 6 Iya, juta waktu tuh. itu bersih itu. Berarti duit tabungan 6 bulan tuh. Iya, iya, gitu, ada 6 yang juta bersih. itu ya. Iya, Iya. iya, pernah bersih. Iya, iya, iya. Bersih loh. Kalian ini berapa? Ibu ini berapa? Oke. Total. Siap. Oke Pak, mungkin boleh cerita sedikit soal awal mula penemuan Pak Muklis nih, gimana? Iya. Terkait dengan Muklis, ini adalah hasil jangkauan atau penertiban dari P3S Jakarta Selatan yang tanggal 29 November kemarin dia terjangkau di Bungur Jakarta Selatan, Kebayoran Lama itu ya. Nah, sekilas tentang Muklis itu, Muklis pernah tertangkap juga, terjangkau juga pada tanggal 12 Oktober 2016. Hampir 2 tahun lebih dia waktu tahun 2016 itu membawa hasil dari mengemisnya 90 juta. Gitu, 90 juta. 2016. 2016 ya, 2016. Nah, memang informasi waktu kita tanya, kita asesmen, dia mengatakan bahwa dia membutuhkan uang untuk membuka kembali usahanya di kampung di Medan, di Sumatera Barat, Padang. Dia sendiri aslinya dari Jambi. Nah, dia beralasan punya toko ATK gitu, kebakar waktu. Kalau tidak salah tahunnya sih sudah lama itu 80-an. Nah, kalau dia punya cita-cita seperti itu, padahal dia sendiri bukan tanahnya kan, namanya pasar kan, pasti udah bukan ini lagi. Kemudian pada tahun itu juga dia diambil sama keluarganya. Memang dia punya keluarga di daerah Tangerang, karena memang sudah terkenal melalui TV, keluarganya melihat, diusahakan dijemput lah gitu ya, dijemput dengan suatu persyaratan harus mengawasi, mengontrol Muklis jangan sampai mengulangi lagi. Nah, udah tuh pikir saya juga sudah selesai gitu kan. Nah, tiba-tiba tanggal 29 November kemarin dia tertangkap, lebih banyak lagi yang dibawa. 194.500.000 rupiah. 194. Nah, 194.500.000 rupiah. Nah, dari hasil itu memang dia agak antik orangnya, agak tertutup, tapi dengan caranya dia gitu ya. Dia selalu bercerita dia bukan mengemis, dia dikasih orang, padahal pakai amplop gitu. Padahal kan teman-teman P3S itu sudah mantau dia selama 3 bulan hasilnya. Jadi kan sebenarnya dia nggak mungkin mengelak lagi mestinya. Cuman emang tipenya kayak gitu ya seperti itulah. Cara mengemisnya tuh bagaimana Pak? Apa dia mengamen atau benar-benar cuma nada tangan doang? Kalau dia sih menurut informasi teman-teman dan pengakuan dia, kalau dia kan selalu bilangnya bekerja, gitu ya. Si Muklis bilang ini bekerja gitu. Nah, jadi
apa ya, seperti orang nggak salah aja. Waktu itu dia merasa bukan pengemis gitu. Tapi kenyataannya ya mungkin karena dengan pakaian lusuhnya dia, gitu kan, dia kan pakaiannya saat dia praktek menjadi pengemis itu kan kotor, lusuh. Logikanya nggak mungkin orang dengan perhatian dia lusuhnya, lemesnya kayak gitu kan. Kadang-kadang dia bilang ya ada yang ngasih, berapapun ya dia terima, namanya orang ngasih. Nah, berarti kan logikanya memang pekerjaannya dia mengemis gitu, seperti itu. Cuma di satu titik itu aja atau keliling Pak? Sekitar itu sih sebenarnya, sekitar daerah Kebayoran itu, Kebayoran Lama. Waktu pertama kan di flyover Kebayoran Lama tuh ya. Kemudian kemarin tertangkapnya di Bungur, di Bungur Jakarta Selatan itu Kebayoran Lama. Kalau nggak salah memang posisinya ya ada semacam ada warung atau apa, memang dia tinggalnya suka tidurnya yaitu di warung yang di pinggiran gitu kan. Dia nggak punya rumah, nggak pulang ke Tangerang tempat keluarganya tadi. Nggak mau gitu, dia nggak mau. Agak susah memang, keluarganya pun kepengen dia menetap tapi dia nggak mau seperti itu. Dan dia hidup ya seperti itu aja, uangnya dibawa-bawa. Dibilang case-nya terganggu nggak juga, nyambung terus, kalau ditanya juga nyambung. Tapi nggak ada gangguan kesehatan mental gitu. Sementara kita periksa ini enggak ya? Nanti kita kan gini, selama di panti ini kan kita coba lakukan pembinaan ya. Selain pembinaan yang kita panti ini adalah panti sementara, panti penampungan sementara. Nah, kita lakukan asesmen, kita lakukan pembinaan. Nah, pembinaan ini diantaranya kalau di panti kita ini adalah seperti keagamaan ya, bimbingan keagamaan, bimbingan hukum, bimbingan sosial. Kemudian ada psikolog kita. Nah, dari psikolog kita lah nanti kita coba cari apa sih penyebabnya dia, masalahnya apa. Apakah dia masuk kategori orang yang stres atau apa kan gitu ya. Nah, dia ini kan belum kawin ini. Dia belum kawin, belum pernah menikah, belum pernah. Alasannya dia pernah kecewa sama pacarnya, udah nggak mau kawin lagi. Seperti itu. Nah, ini posisi dia selama di sini ya dia harus ngikutin aturan yang ada di sini. Gitu. Sudah ada kontak dengan keluarga yang dulu Pak? Kan masih ada datanya dulu? Ada, malah udah tahu. Kemarin hari Sabtu kalau nggak salah udah datang keluarganya. Sudah datang keluarganya. Karena kan sudah viral ini kan. Sudah dia udah dapat, walaupun ya di TV memang muncul lagi, walaupun tuh TV gambarnya gambar dia waktu ditangkap ya. Kemudian ada tayangan waktu 2016. Nah, jadi keluarganya sudah tahu dan sudah ngadap ke sini. Cuma belum ketemu saya. Gitu. Oke, siap. Sudah, gitu aja Pak. Siap.